Shalom, pagi. Mari bersama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang berasmaya dalam kerajaan surga, inilah anak yang kau kasih, biji matamu kesayangan engkau, dan kami ada di kami merasakan bagaikan hidup di Goshen dalam lindungan Tuhan, kasih sayang yang daripada Tuhan, dan kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh menikmati berkatnya indahnya pada pagi hari ini. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat tapi jadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami. Terima kasih Bapa, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membuka firman Allah Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat pertama sampai ayat 10. Sisa Israel, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar, sampai pada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan biarlah punggung mereka terus menerus membungkuk. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah, sebagaimana nubuatan dalam Mazmur 69 ayat 23-24, di mana pada ayat yang ke-8, 9, 10 Allah membuat mereka tidurnya, memberikan mata untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar, sampai pada hari sekarang ini. Sekarang ini berarti sampai detik ini mata mereka tidak melihat. Kenapa tidak melihat? Tidak melihat, tertutup. Maka untuk melihat harus disingkapkan, harus dicelingkan. Siapakah firman jadi manusia? Yesus Kristus. Bangsa Israel tidak mau menghargai. Kenapa? Mata yang tertutup. Makanya ada pada dalam dirinya hanya salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dia tidak tahu bahwa Yesus ada juru selamatnya. Berapa banyak manusia pada hari-hari terakhir mata yang tertutup, tidak melihat tentang keselamatan, tidak melihat tentang siapakah yang jadi terang itu. Itulah Yesus. Siapa yang bisa memberi keselamatan dia? Apa yang mereka makan apa? Matanya tertutup. Matanya tertutup, telinga tidak mendengar. Dengan pengertian matanya tertutup, telinganya
tidak mau mendengar, tidak mau mendengar pengetahuan, tidak mau peduli, tidak mau peduli dengan keselamatan. Berapa banyak manusia di akhir zaman tidak membutuhkan keselamatan, tidak mempedulikan keselamatan. Justru selamat penting di dunia hanya sementara, transit, dan sementara akan berangkat surga ke neraka. Tinggal manusia yang memilih. 3 manusia menentukan mau surga neraka. Untuk ke surga perjuangan, jalan yang sempit. Ingat Matius 7 ayat 14. Jalan sempit, tapi jalan lebar banyak menuju mereka, tapi jalan sempit sedikit yang masuk. Tapi perjuangan. Untuk pagi hari saudara berjuang untuk doa, mengadakan misa, ini perjuangan. Harga. Biasa kayak orang buru-buru berangkat kerja, banget cari uang, takut lambat dan sekian bla bla sekali. Perjuangan. Jadi saudara hari berjuang gak sia-sia. Sebab untuk capai keselamatan berjuang. Amin. Beritahu. Kenapa? Mata kita terbuka tentang pribadi Yesus. Telinga kita mendengar sebagaimana tadi Matius Roma 10 ayat 17. Mendengar firman. Iman kita timbul dengan firman Allah. Ya, kita percaya Tuhan itu Allah yang cahaya. Hanya cara selamatan hanya dalam Dia saja. Amin. Terima kasih Tuhan buat pengertian firman. Sertai perjalanan kami untuk bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Engkau tahu kebutuhan kami. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka yang jas depan, Kau berkati. Biar tahun politik ini Engkau tetap memberi keamanan. Ekonomi kami, suasana kami, dah kami serahkan semua kepada Tuhan. Engkau Allah yang mengerti dan peduli memperhatikan umat Tuhan semua. Terima kasih Bapak Saudara, saudara yang terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.